Persekutuan yang berbahagia yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sambil berdiri kita melakukan nyanyian GPM nomor 1 sebagai ungkapan kesediaan kita memulai ibadah syukur hari ulang tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku Selasa 5 Mei 2020 dan bagi jemaat GPM Rumah 3 dilaksanakan pada Rabu 6 Mei 2020.
memperingati ulang tahun ke-52 Perempuan Gereja Protestan Maluku berlangsung dalam tuntunan dan tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai persekutuan perempuan GPM, keluarga-keluarga kita, jemaat GPM Rumah 3 saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Semua disilahkan duduk. Sambil melakukan nyanyian GPM nomor 12, bait 1, 2, dan 3, kita akan ada dalam pembakaran lilin hari ulang tahun. Kami silahkan dengan penuh kasih Ketua Majelis Jemaat Pendeta Sors Likumahua Esos. Litani syukur ulang tahun. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur karena kasih-Nya yang ajaib. Ia telah menyertai perjalanan 52 tahun wadah pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku. Bersyukurlah dan pujilah nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bernyanyi bersama nyanyian GPM nomor 266, Kasih Tuhan, kita ulangi 2 kali. Sungguh
Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan Alkitab 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 dan Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 akan dibacakan dan direfleksikan. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, berkenanlah kiranya pikir dan rasa kami dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti bagian Alkitab yang akan dibacakan. Kami mendalami kebenaran firman Tuhan yang akan kami jadikan sebagai penuntun perjalanan hidup kami sebagai perempuan Gereja Protestan Maluku dalam perjalanan hidup di usia yang ke-52 tahun bersama-sama dengan segmen pelayanan lainnya, anak remaja dan katekisasi, pemuda, dan laki-laki, demikian pun semua unsur pelayanan yang ada di tengah-tengah pergumulan Gereja Protestan Maluku, khususnya di Jemaat Rumah Tiga. Mari ya Tuhan, perdengarkanlah suaramu, kami mau mendengarkannya. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 begini bunyinya, puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bacaan yang kedua, Mazmur 119 ayat 145 sampai 150. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam.
untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekatlah orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab. Persekutuan Perempuan Gereja Protestan Maluku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 menjadi bahan refleksi untuk wadah laki-laki Gereja Protestan Maluku karena tepatnya hari Selasa. Tetapi tanggal 5 bulan Mei itu hari ulang tahun Wadah Pelayanan Perempuan. Dan di besok hari kita punya hari ibadah. Maka Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 saya padukan dengan bagian bacaan yang pertama 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Tatanan tema hari ulang tahun perempuan GPM ke-52 dibangun dari refleksi 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dan menjadi tema besar pergumulan syukur hari ulang tahun kita. Perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan. Siapakah perempuan itu? Pertama-tama beta ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat yang punya Mama Nova dan C. Bapak John, Riri sebagai Ketua Wadah Pelayanan Perempuan yang punya Mama Liz, Ellen, Angel, dan Joy. Kakak Glenn masih punya Mama Sin. Berbahagia untuk 3 laki-laki yang hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Membaca bagian-bagian Alkitab tadi secara khusus 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Di situ ada nyanyian. Nyanyian doa pujian yang disampaikan Hana kepada Tuhan karena Tuhan telah menjawab permohonannya untuk memiliki seorang anak. Nyanyian pujian Hana ini sekaligus dapat dikategorikan juga sebagai nyanyian nubuatan. Disebut demikian sebab di situ Hana mengungkapkan pemeliharaan Allah atas orang yang tetap setia kepadanya. Hana juga bersukacita di dalam keselamatannya karena Allah itu kudus adanya dan hanya Dialah Allah. Oleh sebab itu semua pengikut Yesus, entah itu dia perempuan, entah dia laki-laki, semua harus menjadi kawan sekerja Allah. Sebab segala sesuatu diizinkan oleh Allah ketika kita memintakan hal-hal yang perlu dengan kehidupan kita dalam doa dengan keyakinan penuh bahwa bukan hanya sesuatu yang untuk kita pribadi saja kita minta, tetapi juga terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita kasihi. Sebab Allah pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi segala sesuatu dalam hidup ini. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat puji-pujian yang diucapkan begitu indah dan membuat orang yang mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan dalam keluarga sangat dijaga. Sebab itu hal pertama yang dinyatakan Hana dalam doa pujian ini adalah bahwa Tuhan sumber kekuatannya,
sumber kekuatan yang mampu melindunginya. Tuhan memperhatikan orang yang tertindas dan memberikan keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Lebih lanjut lagi diungkapkan dalam nyanyian pujian ini, bahwa Tuhan yang menilai setiap kekuatan dan perbuatan manusia. Dalam catatan ayat 3, mengingatkan kita untuk tidak berbicara secara berlebihan. Segala ucapan sombong, pikiran dan tindakan yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu dia mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi melampaui kenyataan yang ada akan direndahkan oleh Tuhan. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap dirinya kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 6-8 menyatakan, pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bagi Hana, Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan nafas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dialah yang memberikan nafas dan dialah juga yang memanggil dan mengambil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Persekutuan perempuan yang dikasihi Tuhan, semakin kita merenungkan doa Hana ini, sebenarnya harus semakin kita sadar bahwa betapa rapuh dan lemahnya kita. Ayat-ayat terakhir menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbedaan mengenai cara Allah menyatakan diri kepada yang dikasihinya dengan orang fasik yang memusuhi dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, penyertaan, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran. Merujuk pada tema pelayanan mingguan kita, keluarga bersekutu dengan Allah, maka saya mau bilang bahwa Hana adalah tiang doa keluarganya. Dia mendoakan seisi rumahnya. Mungkinkah di tiap-tiap rumah perempuan gereja Protestan Maluku, tiang doa itu masih kokoh, masih tegak berdiri? Mari kita dengar lantunan puisi berikut ini. Perempuan yang berdoa. Ya Tuhan, dalam pergumulan hidup ini, kuasa-Mu menyelamatkan umat-Mu. Kami ini lemah ya Tuhan, yang selalu mengadu, memanggil dan mencari wajah-Mu. Ya Tuhan, dalam ancaman hidup ini, Engkau tetap peduli. Kami ini kecil dan rapuh ya Tuhan, penuh kecemasan, ketakutan, dan
kegelisahan. Ya Tuhan, dalam kepasrahan hidup, batin ini berseru memanggil nama-Mu. Dalam sengsara, kami tetap bertelut berdoa. Dekatlah ya Tuhan, sebab Engkau sanggup. Biarlah kesulitan dan kesukaran hanyalah lukisan pertolongan-Mu yang dahsyat. Pancarkan pertolongan-Mu, sebab itulah kesaksian kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, seperti Engkau mengabulkan doa Hana. Bersama mensyukuri 52 tahun perempuan GPM, menggambarkan cerita mulia tentang kasih Sang Kepala Gereja. Sekalipun di balik tantangan dan ujian dalam banyak warna, namun sepasang tangan-Mu yang kuat tetap mengangkat hingga tak tergeletak. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia mengasihi-Mu, lembut membentuk keluarga, kudus menjalani hidup, kuat berbagi pengharapan, taat menjalani panggilan-Mu, menghargai dalam kemitraan, tanggap terhadap tantangan, tetap meneladani Yesus dan melayani sesama untuk menjadi tiang doa demi kerajaan-Mu. Amin. Doa lalu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Kalau perempuan berdoa, maka laki-laki di rumahnya juga berdoa. Kalau perempuan dan laki-laki gereja berdoa, maka anak-anak dan seisi rumah juga berdoa. Itu menandakan bahwa kita selalu memuliakan Allah. Sebab di awal doa kita selalu memuji kebesaran kasih sayang Allah. Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 memaparkan sebuah seruan. Bagaimana pemazmur sangat meyakini Allah, bahkan dikatakan dia berseru dengan segenap hati. Oleh sebab itu, karena dia tahu dia dengan sungguh, dia minta, jawablah aku ya Tuhan. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini perempuan gereja Protestan Maluku bersyukur, menaikkan ungkapan-ungkapan doa berisikan pujian, syukur, permintaan dan permohonan berkaitan dengan hidupnya, keluarganya, pengabdiannya dalam kerja dan pelayanan. Ingat, Tuhan Yesus sangat peduli dengan siapapun, termasuk orang-orang yang merasa hidupnya sendirian, orang-orang yang penuh beban, tak punya harapan masa depan. Tuhan Yesus mau bersahabat. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi mereka-mereka yang terbeban seperti yang saya ucapkan tadi. Sejak itulah, ketika kita mendapatkan kepedulian Allah karena kesungguhan kita, maka rajin berdoa itu harus menjadi
rumus kehidupan kita, harus menjadi tatanan hidup bersama kita. Apalagi kalau kita serius membaca Alkitab dan membangun hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kita temukan sahabat kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita temukan orang dekat kita yang Tuhan peruntukkan bagi kita di keluarga kita masing-masing. Sehingga jika kita tertumbuk dan mengalami persoalan, kadang kita ditolak, mungkin juga disakiti, dikecewakan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyediakan dirinya untuk selalu menjadi sahabat yang setia. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Dia peduli dengan semua orang yang dengan penuh ketulusan dan kesungguhan berpasrah kepadanya. Apalagi kalau kita berempati kepada orang-orang yang kita jumpai di hidup ini. Dirgahayu perempuan GPM. Perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, merespon pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu saya silakan semua berdiri. Bersama semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua disilahkan duduk. Kita dengarkan bersama persembahan pujian yang dibawakan oleh Ketua Majelis Jemaat. Atas nama keluarga dan juga mewakili seluruh jemaat, beta ingin menyampaikan Dirgahayu perempuan GPM yang ke-52. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Dan di dalam tema perayaan HUT perempuan GPM yang ke-52, perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan, beta hendak mengingatkan perempuan jemaat GPM Rumah 3, tetaplah setia untuk berdoa. Persembahan pujian itu tetap setia sebagai ungkapan hati selamat Dirgahayu perempuan GPM. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia untuk melayani-Mu. Selamat tetap setia melayani Tuhan, tetap kuat berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang telah membentangkan sejarah dunia ini dalam sabda dan kreativitas tangan-Mu yang agung. Kami menikmati perjalanan hidup. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Dan sebagai perempuan Gereja Protestan Maluku, kami memasuki usia 52 tahun. Tuhan Maha mengetahui dan mengenal kami semua sebagai bagian yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan unsur-unsur pelayanan lainnya. Kami bergumul sebagai gereja yang bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih yang Tuhan isyaratkan kepada kami untuk kami jalankan. Sehingga ketika hidup kami berdamai sejahtera dengan Tuhan, itu menjadi peluang bagi kami menjalin kebersamaan dengan orang-orang yang kami jumpai di hidup ini, di keluarga kami, di pergaulan kami, di pekerjaan kami, dalam pelayanan bergereja, di bumi yang satu ini, bersama dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Syukur, syukur ya Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kami segala yang perlu. Bahkan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan dengan tangan hampa.
lumbung-lumbung berkat Tuhan sediakan di atas tanah, di perut bumi, pada lautan, bahkan dalam hamparan cakrawala. Tuhan memberikan segala yang perlu untuk kami dan seisi bumi ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, berkenanlah kiranya Tuhan tambahkan kepada kami para perempuan gereja, baik yang telah Tuhan percayakan mengkoordinir di tingkat sinode, dalam hal ini Biro Perempuan, demikian juga di tingkat klasis, dan bahkan di jemaat kami. Apapun komponen kami dalam tugas melayani, biarlah kami menjalankannya dengan kesadaran diri. Kami melakukannya kepada Tuhan, karena kami mengalami persis Tuhan di hidup kami. Bapa Surgawi, ada teman-teman perempuan kami yang mengalami kebahagiaan hidup pribadi, rumah tangga. Tetapi juga ada yang sangat menderita karena tak mampu berkembang sesuai tuntutan zaman ini. Karena lemah dalam tingkat pendidikan, ekonomi, peluang-peluang kerja, dan tak dapat kami sangkali itu akan berdampak bagi kehidupan generasi manusia yang menjadi tanggung jawabnya dari waktu ke waktu. Ajarilah kami yang sudah sangat mengerti arti hidup ini untuk tidak melepaskan perhatian kami dari mereka yang berkekurangan. Kami juga belajar untuk tidak meninggikan diri kami, sebab Tuhan tidak menyukainya. Kami pun berharap darimu ya Bapa, biarkanlah mengalir bagi kami, perempuan gereja Protestan Maluku di Jemaat Rumah Tiga, yang bergumul di 11 sektor pelayanan. Kami tahu bahwa peran dan tanggung jawab kami sangat besar, karena kami punya orang tua, kami punya suami, kami punya anak-anak, kami punya seisi rumah, kami punya anak-anak kos, kami punya teman kerja di tempat-tempat pengabdian kami. Bahkan jasa kami juga berguna bagi banyak orang. Ajarilah kami supaya berlaku rendah hati, mendatangkan sukacita bagi Tuhan, dan kami melangkah dalam kelegaan, sehingga kami merasa pasti tentang hidup yang kami terima dan kami jalani. Kalau kami harus berdoa saat ini kepada para perempuan yang Tuhan tempatkan untuk memimpin di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keamanan, dan bagian-bagian hidup lainnya dalam jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada orang lain. Berkenanlah semuanya itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan, dan harapan kami jika ada teman-teman perempuan yang karena ketidakmengertian mereka tentang hidup, mereka terlanjur menjadi batu sandungan bagi unsur-unsur lainnya di tengah-tengah kehidupan kami perempuan gereja, bahkan mendatangkan sendiri kemarahan dari pihak Tuhan. Bapa, kembalikanlah mereka ke jalan yang benar.
kami juga harus mampu mengantarkan dan mengembalikan mereka supaya dalam koridor keselamatan yang Tuhan pertetapkan, siapapun dia, perempuan, harus selamat dalam kasih dan berkat Tuhan. Dan jika perempuan gereja telah mampu mengalami itu, maka orang-orang kekasih kami di tiap-tiap keluarga kami, dalam persekutuan unit, sektor, dan wadah organisasi serta jemaat kami, pasti bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, karena Tuhan menyenangi perilaku kami, perbuatan kami, bahkan kesediaan kami untuk datang setiap saat kepada Tuhan, membawakan kehidupan kami untuk ditolong dan diberkati Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, tanda persembahan syukur kami di hari ulang tahun yang ke-52 ini berbentuk uang. Tetapi sebenarnya itulah persembahan kami yang sejati, hidup kami. Dan bersamaan dalam hari ulang tahun yang kami peringati dan kami rayakan ini, kami juga berbagi kasih dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami sebagai wadah pelayanan perempuan. Kami tak lupa berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan pemerintah kami di tingkat pusat, daerah, kota, negeri kami, pada lingkungan-lingkungan tempat tinggal kami, baik pada ke-8 sektor yang ada di Petuanan Negeri Rumah 3 maupun 3 sektor pelayanan lainnya yang tersebar di kota dan sekitarnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami terpisah karena kami mau memutuskan rantai penyebaran virus corona. Keberadaan ini tidak kami sesali, tetapi kami syukuri. Sebab dengan memberikan respons positif pada semua yang dianjurkan pemerintah, maka sebagai mitra, kami gereja Protestan Maluku khususnya perempuan, mengantisipasi hal yang buruk dengan mentaati seluruh peraturan yang diberikan. Kami pun berdoa, semoga semua orang yang telah dipertetapkan dengan talenta masing-masing, baik para medis, relawan, dan semua pihak yang turut bekerja, memberikan hati mereka dalam kesungguhan untuk mengantisipasi, meminimalisir, tetapi juga mencari solusi terhadap segala sesuatu akibat virus corona yang berdampak mematikan ini. Biarlah tiap-tiap mereka dijaga dengan tembok dewala Tuhan yang kukuh kuat. Mereka terhindar dari sakit penyakit. Mereka terhindar dari segala yang membahayakan. Supaya dengan demikian, baik mereka yang termasuk dalam bilangan ODP, PDP, dan keluarga-keluarga mereka memiliki rasa percaya diri bahwa ada orang-orang yang telah Tuhan khususkan untuk melayani mereka. Bapa di sorga, kami ingin kondisi terpuruk ini cepat berakhir. Dan kami taruh semuanya dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab kami manusia berencana, tetapi Tuhan yang mempertetapkan. Kami tahu Tuhan pasti memberikan pelepasan atas sengsara kami, sengsara umat dan masyarakat kami,
sengsara pemerintah kami, dan sengsara dunia ini. Bagimulah hormat dan sembah kami ya Bapa di sorga. Sendengkanlah telinga kasih-Mu atas permintaan doa kami saat ini. Doa-doa setiap orang di rumah masing-masing, di tempat-tempat tinggal, entah itu rumah kontrakan, kamar kos, asrama-asrama. Tiap-tiap kami menginginkan yang baik. Mari ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah persekutuan kami yang berdoa ini menjadi semakin kuat, dan kesungguhan doa kami menjadi jalan bahwa kami tidak dilepaskan sendiri, karena Tuhan mendengar kami dan akan menjawab kami seturut kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Juru syafaat kami, Guru kami yang mengajarkan sekalian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang dalam pengutusan dan janji penyertaan. Sambil berdiri kita lakukan nyanyian GPM 224. Tuhan Allah mengutus kita semua bersama perempuan Gereja Protestan Maluku untuk bersaksi dan melayani, dan Ia melengkapi kita dengan janji penyertaannya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Atas nama Subkomisi Perempuan Jemaat GPM Rumah 3, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendetaan Sipahelut yang berkenan memimpin ibadah HUT Perempuan GPM yang ke-52 yang dilaksanakan oleh Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Rumah 3. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu acara seremonial. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Rumah 3,
Bapak Pendeta Jo Likumahua, Yesus. Yang saya hormati pendeta-pendeta dalam jemaat. Dalam hal ini Ibu Pendeta Ansipa Helut yang ada bersama kami di saat ini. Yang saya hormati Majelis Subkomisi Kemitraan. Yang saya hormati Bapak Subkomisi Laki-laki Jemaat GPM Rumah 3, rekan-rekan Subkomisi Perempuan, rekan-rekan pengurus di 11 sektor pelayanan yang ada di Jemaat Rumah 3, dan Bapak Ibu pelayan liturgis yang saya kasihi. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mada syukur dan lantunan kasih patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja. Karena hanya dengan kemurahan kasih-Nya kita diperkenankan untuk ada di saat ini bersama dengan perempuan-perempuan GPM mensyukuri HUT perempuan GPM yang ke-52 di saat ini. Semua ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sebagai perempuan-perempuan gereja, tapi semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kita patut mengucap syukur dan berkata bahwa tanpa Yesus kita tak punya arti apa-apa. Ibu-ibu pelayanan perempuan Jemaat GPM Rumah 3 yang berbahagia, perayaan HUT Perempuan GPM ke-52 tahun ini kita laksanakan masih dalam suasana sukacita Paskah. Namun di lain sisi kita ada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup karena masalah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu maka dalam acara HUT kali ini kita tidak ada bersama-sama. Kita terpisah satu dengan yang lain. Dan ini menandakan ketaatan kita. Ketaatan kita untuk memenuhi aturan-aturan pemerintah, pesan-pesan gembala untuk ada tinggal di rumah saat ini, menjaga jarak masing-masing, bekerja dari rumah. Namun saya percaya bahwa dalam kondisi ini pengharapan kita semakin bertumbuh. Akan begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hal ini sejalan dengan tema HUT Perempuan GPM tahun 2020 saat ini, yaitu perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan. Tema ini terinspirasi dari doa Hana, seorang perempuan mandul yang mengalami begitu gejala-gejala ketidaksenangan oleh masyarakat. Dia ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan dan ia merasa dirinya tidak berguna. Namun dalam doanya yang sungguh-sungguh dan ungkapan hatinya yang begitu luar biasa untuk mengungkapkan kesedihannya, kecemasannya, ketakutannya, dan pengharapannya yang sungguh hanya pada Allah saja, maka Tuhan menjawab pergumulannya. Itulah inti dari tema yang kita rayakan dalam HUT Perempuan GPM saat ini. Para pelayan dan perempuan-perempuan GPM dalam Jemaat GPM Rumah 3 yang berbahagia. Oleh karena itu, melalui perayaan syukur HUT
perempuan GPM ke-52 ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita membantu gereja dan pemerintah untuk bisa memerangi pandemi COVID-19 ini. Ada dua hal penting yang dapat kita lakukan sebagai perempuan-perempuan gereja, yang walaupun kita dianggap kecil, lemah sebagai perempuan, tapi saya mau katakan, kalau kita melihat sebuah gedung yang mewah, gedung itu terdiri dari tiang-tiang yang kokoh. Gedung itu dibangun dengan sekrup-sekrup yang kecil. Sehingga walaupun kita kecil, kita adalah tiang-tiang yang kokoh. Kita adalah sekrup-sekrup yang bila itu diberdayakan oleh tukang kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, kita akan kuat membangun sebuah gedung yang mewah itu. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu doa yang utuh. Perempuan gereja di sini merupakan doa, tiang doa dalam kehidupan keluarga kita. Yang dapat kami katakan tadi, bahwa lewat tiang-tiang doa yang kokoh, kita dapat membangun keluarga kita. Di jemaat GPM Rumah 3, kita punya landasan yang kuat, yaitu melalui rumah doa. Saya pikir rumah doa merupakan salah satu kunci penting untuk kita bisa membantu gereja, membantu pemerintah dalam menghalau bahkan memulihkan kondisi kita di saat COVID-19 ini. Di rumah kita berdoa untuk keluarga kita sebagai mama, sebagai oma, kita menjadi teladan bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, untuk kita tidak pasrah menghadapi situasi yang ada, tetapi dengan doa kita, dengan semangat kita tetap berdoa, dan lewat semua itu, rumah doa menjadi kekuatan kita. Hal yang kedua, yaitu melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah dan bersukacitalah. Sebagai perempuan gereja saat ini, kita diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan ini merupakan waktu emas bagi kita. Waktu ini tidak akan terulang lagi. Dari hasil-hasil penelitian dikatakan bahwa kondisi COVID seperti ini itu akan terulang lagi 100 tahun satu kali. Sehingga ini kesempatan emas kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita sebagai ibu-ibu, mama-mama bisa memasak yang enak untuk suami, untuk anak-anak kita. Kita bisa bersama mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Kita juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, seisi rumah kita, untuk memiliki sikap sense of kritis, peka, dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Untuk mau berbagi dengan sesama kita, mulai dari dalam rumah kita, tetangga kita, dan terus ke masyarakat, gereja, bangsa dan negara ini. Pada tanggal 13 Mei yang akan datang, hari Rabu depan, kita sebagai perempuan-perempuan di Jemaat Rumah 3 akan melakukan suatu program pelayanan kasih
kepada orang tatua kita, saudara kita yang sudah kita masukkan namanya dari sektor-sektor. Kelihatannya sedikit, hanya 3 orang. Tapi kita jangan melihat arti daripada bingkisan atau jumlah yang sedikit ini. Tapi biarlah kita melihat makna dari kegiatan ini. Bahwa dengan kita melakukan ini, kita harapkan kita sebagai ibu-ibu bisa menularkan itu kepada generasi kita. Kita bisa menularkan sifat atau sikap peduli kita kepada generasi-generasi kita. Sehingga harapan kami lewat kegiatan ini, kita akan mewariskan generasi-generasi bangsa, anak-anak Tuhan yang juga memiliki sifat melayani dengan tulus, kerelaan berbagi di saat kritis atau kondisi COVID-19 saat ini. Sehingga sama seperti Samuel yang dididik oleh Hana, ia menjadi anak yang tumbuh dalam Tuhan dan mau memberikan kehidupannya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu para pelayan dan perempuan Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Rumah 3 yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat dan segenap perangkat pelayan, para pendeta dan emeritus Jemaat GPM Rumah 3 yang selalu menopang kita dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Bapak-bapak pada pelayanan laki-laki sebagai mitra yang selalu bersama kita mendukung dalam berbagai doa dan pelayanan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Rumah 3 dari sektor pertama sampai sektor yang ke-11, bahkan semua anggota yang setiap saat mendukung kami dalam berbagai kegiatan-kegiatan, dalam doa, materi, material, dan luar biasa dukungan yang diberikan bagi kami. Untuk itu marilah dengan semangat kita di HUT pelayanan perempuan GPM ke-52 ini, kita menyatukan langkah kita untuk melakukan tugas dan peran kita. Kita ingat bagaimana syair dari lagu Perempuan Gereja. Kita adalah garam dan terang dunia. Kalau kita sebagai garam, garam itu tidak pernah menjadi tawar. Garam itu yang akan menggarami seluruh kehidupan kita dan menjadi terang yang bersinar, siap untuk melayani. Karena hanya lewat kita, perempuan-perempuan yang kokoh, yang kuat, menjadi tiang-tiang doa di tengah keluarga, lewat kita nama Kristus dipermuliakan. Dirgahayu, perempuan gereja, Tuhan sebagai kepala gereja senantiasa akan memberkati kita sekalian. Kita sebagai tiang-tiang doa, dan hidup ini akan diselamatkan. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mewakili seluruh pelayan dan Jemaat GPM Rumah 3, kita mau menyampaikan Dirgahayu perempuan GPM yang ke-52, Yesus kepala gereja akan senantiasa menuntun, menjaga, memelihara perempuan GPM untuk tetap tekun berdoa, menjadi tiang doa yang dapat menyelamatkan keluarga,
menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan dunia ini. Tuhan tetap dipermuliakan melalui kehidupan perempuan GPM dan secara khusus bagi perempuan jemaat GPM Rumah 3. Kita sangat berharap jangan membiarkan keluarga-keluarga kita keluar dari